Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga saya masih diberikan kesempatan untuk mengupload video yang singkat ini dan insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajri Setiawan dari SMK Negeri 1 Jakarta, kelas 12 TKRO 2. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan tips atau trik cara menghafal Al-Quran dengan mudah dan tentunya sangat efektif apabila kita melakukannya. Sebelumnya kita harus tahu dulu nih, tujuan kita menghafal Al-Quran itu untuk apa? Untuk siapa? Apakah kita menghafal Al-Quran untuk dipuji oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita, atau ingin dipuji malaikatnya Allah di surganya Allah? Berdasarkan hadis riwayat Bukhari dari Utsman, Nabi Muhammad SAW bersabda, sebaik-baiknya manusia di antara kamu adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Dari hadis tersebut membuktikan bahwa Al-Quran mengandung sangat banyak kebaikan bagi umat Islam yang mau membaca, menghafal, apalagi mengkaji ayat-ayat Al-Quran tersebut. Ingat teman-teman, balasan Allah bukan main ya. Jadi insya Allah di sini saya ingin membagikan tips atau trik menghafal Al-Quran yang tentunya untuk diri saya pribadi dan insya Allah bermanfaat untuk kalian semua. Yang pertama adalah meluruskan niat. Sebelum kita memulai apapun itu kegiatannya, kita harus luruskan niat kita dulu. Karena setiap perbuatan berawal dari niatnya. Jadi kita harus luruskan niat kita. Apakah niat kita masih melenceng dari agama Allah, atau niat kita yang benar-benar sudah lurus lillahi ta'ala, mencari ridha Allah. Kita harus tahu dulu nih, niat kita apa sih untuk menghafal Al-Quran. Yang kedua, teguhkan keyakinan. Kita sebelum memulai menghafal Al-Quran, alangkah baiknya kita harus menunjukkan keyakinan kita bahwasannya kita yakin kita dapat menghafal Al-Quran dengan mudah, yakin kita dapat melewati segala rintangan yang menghambat kita untuk menghafal Al-Quran. Dan percayalah, dengan begitu kita akan mudah untuk menghafal Al-Quran. Yang ketiga, memperbaiki bacaan. Alangkah baiknya jika kita ingin menghafal Al-Quran dengan mudah, kita harus mengecek kualitas bacaan kita terlebih dahulu. Bila waktu untuk memperbaiki bacaan kita yang masih terbata-bata, mungkin dilancarin dulu. Gak apa-apa menghafal, gak apa-apa, tapi sebaiknya dilancarin dulu. Makhrajul hurufnya, hukum-hukum tajwidnya dipelajari dulu. Karena Islam itu mengajarkan dari hal yang paling ringan. Yang keempat, menggunakan mushaf yang sama. Jadi apabila kita ingin menghafal Al-Quran, sebisa mungkin kita punya satu mushaf yang khusus untuk menghafal Al-Quran. Mushaf misalkan Al-Quran yang kecil gitu loh, yang mudah dibawa untuk kemana-mana. Jadi misalkan kita ada waktu luang nih di masjid atau di mana-mana, kita megang Al-Quran di kantong, kan bisa untuk sambil merujaah. Dan sebisa mungkin ketika kita mulai menghafal Al-Quran, jangan mengganti-ganti Al-Quran. Karena tulisan Arabnya memang sama, tapi isi dan letak posisinya itu ada yang berbeda-beda. Jadi sebisa mungkin kita menghafal Al-Quran dengan menggunakan satu mushaf. Yang kelima, membuat target hafalan. Target hafalan kita hari ini berapa nih? Berapa ayat yang mau kita hafal? Dan dalam sebulan ini kita ingin menghafal berapa surat nih, berapa juz gitu. Kita harus punya target ke depannya agar hafalan kita terarah. Jadi ada kejelasannya gitu. Yang keenam, menyetorkan hafalan. Nah, menyetorkan hafalan bisa meminta tolong ke teman-teman terdekat kita nih. Misal ke orang tua juga bisa, ke orang tua, ke keluarga kita, pokoknya orang-orang yang terdekat kita, yang sekiranya dapat mengoreksi bacaan kita.
dan mengingatkan hafalan kita yang mungkin terlupa. Yang ketujuh, istiqomah. Nah, yang ketujuh ini istiqomah nih, yang paling berat dalam setiap rintangan. Karena ketika kita sudah menghafal Al-Quran, itu cobanya berat banget, cobanya berat. Jadi sebisa mungkin kita harus benar-benar menjaga hafalan kita, terutama pandangan kita dari lawan jenis atau dari kemurkaan yang ada di sekitar kita. Jadi apabila kita ingin mendapatkan mahkota kemuliaan yang datangnya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila kita ingin memakaikan jubah berlapis emas yang sangat istimewa pada kedua orang tua kita di surga kelak, yuk marilah sama-sama kita berlomba-lomba dalam hafalin Al-Quran, karena itu merupakan kewajiban dari setiap muslim. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Unjur man qala wa la tanjur man qala. Lihat apa yang dibicarakannya dan janganlah melihat siapa yang berbicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.